Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliani Spasyabani dari kelas H dengan nomor NIM akhir 218. Izinkan saya akan mempresentasikan project base, yaitu dari aplikasi Segari. Yang pertama yaitu kita ada profil produk. Nah, Segari itu mulai dari 2020 di tengah pandemi. Segari merupakan platform digital yang ada di Indonesia. Segari yaitu memotong distribusi tradisional untuk mengantarkan sayur, buah, dan daging dan bahan pokok lainnya dari petani ke tangan konsumen dengan waktu kurang lebih dari 15 jam setelah panen. Produk digitalnya yaitu produk dan layanan digitalnya adalah ada sayuran segar dan daging, kemudian ada bumbu dapur seperti minyak goreng, kemudian juga beras dan bumbu lainnya. Kemudian programnya ada Segari Pas, yaitu komitmen garansi 100% apabila produk layu, rusak, dan komplain bisa melewati dari potret lewat aplikasi mendapatkan kembalian dana dan secara instan tanpa ribet. Kemudian juga ada program besok sampai, yaitu sistem batas waktu pemesanan cut off time pada malam hari. Pengaruh pesanan dikirim dan tiba di depan rumah konsumen kebesokan paginya. Kemudian adanya profil produk. Yang pertama yaitu target konsumen. Ada dua, yaitu segmen demografis, yaitu ibu muda, modern, keluarga muda, dan kalangan pekerja di usia muda yang hidup di area perkotaan dengan tingkat kesibukan tinggi. Segmen yang kedua yaitu perilaku konsumen yang memiliki kesadaran tinggi akan kesehatan, mengutamakan kualitas bahan pangan prima yang tidak layu atau cacat, serta sangat menghargai waktu. Kemudian platform yang digunakan yaitu menggunakan aplikasi mobile yang jalur utamanya menggunakan aplikasi iOS, Android yang dirancang seefisien mungkin menggunakan ikon visual makanan untuk memudahkan pencarian. Selain itu juga website resminya yaitu segari.id berfungsi untuk pemesanan utama dan melengkapi integritas pelacakan pemesanan berbasis web. Kemudian ada alasan utama kita memilih Segari, yaitu sebagai objek analisis karena kompleksasi manajer produk pangan segar berdasarkan industri fashion produk lainnya yang tahan lama. Segari ya harus memperoleh komoditas yang sangat mudah kerusakan pada bahan segar yang sangat singkat. Melalui teknologi digital, Segari berhasil menerapkan strategi implementasi pemotongan kompas yang menghubungkan petani lokal dengan konsumen langsung berdasarkan waktu kurang dari 15 jam. Selain itu juga inovasi logistik lokalnya melalui jaringan mitra Segari yang mampu memangkas biaya operasional secara ringkas, menjadikan sangat relevan untuk biaya kebutuhan dapur sehari-hari. Menggeser tren pandemi menjadikan gaya hidup yang permanen di kalangan masyarakat. Kemudian ada model bisnis digital. Yang pertama yaitu menggunakan aplikasi yang website resminya berfungsi sebagai etalase utama. Melalui platform ini, konsumen dapat mencari informasi mengenai produk secara real time, bagaimana produk aslinya, harganya, serta memasukkan produk ke dalam keranjang. Kemudian ada sistem sales system. Konsumen melakukan proses transaksi secara mandiri di dalam aplikasi Segari, tidak membuka toko secara fisik yang skalanya besar, tetapi memaksimalkan di dalam aplikasi untuk memaksimalkan efisiensi biaya operasional. Kemudian juga menggunakan media sosial dan platform komunikasi seperti Instagram karena secara aktif membangun keterikatan edukasi seperti misalnya tuh masak, resep masak, pengemasan digital lainnya. Serta itu juga WhatsApp digunakan sebagai media otomatis berkaitan pembaruan status pemesanan atau order tracking. Kemudian adanya analisis bisnis digital. Selanjutnya ada model bisnis digital, yaitu Segari menerapkan metode B2C yang kuat dan unik. Model ini juga terletak pada mekanisme pemesanan cut off pada pukul 11 malam. Artinya aplikasi bertindak pada permintaan kolektif harian. Konsumen tidak hanya memesan untuk diantarkan secara instan saat itu juga, melainkan juga dijadwalkan saat besok harinya. Kemudian ada supply chain digital, yaitu mengelola pemesanan dan stok. Segari juga menetapkan model just in time untuk menjaga kesegaran data pemesanan, termasuk melalui aplikasi hingga batas jadwal malam dipanen. Stok tidak ditumpuk terlalu lama menekan resiko pembusukan barang. Kemudian juga adanya pengiriman dan pelacakan, yaitu logistik diatur menggunakan perangkat lunak untuk mengatur pengiriman yang terbaik untuk para kurir, serta pelanggan bisa mengefisiensi waktu kedatangan kurir. Kemudian ada kerjasama dengan mitra, yaitu membangun ekosistem digital dengan para petani dapat dilakukan untuk sistem pendataan, pemasokan terpadu hingga pasokan barang mentah dapat lebih akurat. Kemudian ada bagian SDM, keuangan, dan etika digital. Yang pertama adalah peran SDM, yaitu menjadikan penggeseran dari kerja secara fisik tradisional menjadi tenaga kerja berbasis teknologi, seperti tim data analisis, membaca tren pasar, kemudian berbasis aplikasi gudang
untuk tim logistik dan kurir yang melek akan digitalisasi. Kemudian ada metode pembayaran yang menggunakan GoPay, OVO, ShopeePay, dan Dana. Kemudian ada keamanan data dan transparansi. Segari ini tuh melindungi data pribadi kita seperti alamat rumah, nomor telepon, kemudian juga data transaksi, dan memberikan informasi jujur mengenai kualitas, timbangan produk, serta kebijakan pengembalian dana apabila barang terjadinya akan kerusakan. Kemudian ada bagian dari etika bisnis, yaitu komitmen etis Segari yang menunjukkan transparansi informasi produk seperti berat real sayuran, tanggal pengemasan, serta fitur garansi Segari digital. Itu mencerminkan kepercayaan yang komoditas mengutamakan. Jika konsumen menerima buah yang busuk atau sayuran yang layu akibatnya kesalahan pelanggan, kurir, mereka tidak perlu mengembalikan secara fisik, tapi mereka cukup untuk mengupload foto akan komponen yang diupload kepada aplikasi dalam waktu 1 kali 40 jam. Kemudian otomatis akan ada dana retur kepada saldo kita. Kemudian adanya perbaikan strategi digital. Yang pertama adalah masalah utama yang ditemukan dalam aplikasi Segari ini itu adalah ketidakpastian yang stok yang real dan di jam sibuk, serta terjadi ketidakcocokan jumlah sayuran atau buah segar yang dalam aplikasi, atau kondisi barang yang belum siap pada saat penyortiran pada subuh hari. Saat itu juga pembatalan eh, pembelanjaan secara sepihak, proses return manual, dan pemakaian waktu hingga penurunan kepuasan dan kepercayaan konsumen. Kemudian ada solusinya. Nah, kita menerapkan solusinya yaitu menggunakan AI. Alasannya karena bahan pangan yang memiliki resiko penyusutan tinggi, manajemen stok yang lambat, dan proses pengembalikan dana manual dapat merusak integritas pelanggan. Langkah implementasinya yaitu ada 3, yaitu menggunakan algoritma AI pada sistem inventaris gudang untuk mengekspedisi penurunan kualitas barang berdasarkan data histogram panen dan cuaca. Yang kedua yaitu mempengaruhi fitur aplikasi dengan sistem loading stok otomatis, yaitu selama 15 menit saat konsumen melakukan pengisian keranjang. Yang ketiga yaitu penambahan fitur instant return, yaitu menggunakan wallet voucher yang otomatis aktif jika produk dinyatakan tidak sesuai dengan pengemasan atau yang dijanjikan. Kemudian ada target penggunaan. Pelanggan aktif Segari yang membutuhkan kepastian stok dan tim operasional gudang pusat. Kemudian media atau teknologi yang digunakan yaitu menggunakan buatan AI, analitik, kemudian juga integratif untuk mengembalikan dana yang kilat, serta push atau notif kepada WhatsApp. Terus juga indikator keberhasilan yaitu menurunkan angka pembatalan intent pemesanan konsumen akibat kehabisan stok sebesar 80%, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan pemotongan waktu proses keluhan konsumen menjadi kurang lebih dari 5 menit. Kemudian ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu hasil analisisnya yaitu berdasarkan analisis Segari, yaitu platform digital, perusahaan ini telah berhasil mengintegrasikan pemotongan digital dari pemotongan distribusi bahan pangan tradisional melalui manfaat model digital, manajemen rantai pasok just in time, mengalir peran SDM berdasarkan teknologi, serta adopsi sistem pembayaran cashless dan transparansi Segari mampu memberikan nilai tambahan berupa jaminan segara produk langsung dari petani ke tangan konsumen. Kemudian juga ketidakpastian stok dinamis pada jam sibuk yang berpotensi memicu pembatalan pemesanan sepihak, menurunkan peningkatan kepercayaan konsumen dan pengembalian dana atau retur. Kemudian juga ada yang terakhir, manfaat solusi. Nah, ada 2 yaitu bagi konsumen. Nah, bagi konsumen itu ketidakpastian pembelanjaan yang lebih tinggi. Adanya meminimalisasikan kekecewaan konsumen akibat barang yang tiba-tiba kosong saat pembayaran. Kemudian juga yang kedua mengalami pembelanjaan yang mulus jika terjadinya pelanggan langkahan barang yang konsumen tidak perlu menunggu lama untuk proses pengembalian dana karena dananya kompensasi langsung masuk ke e-wallet kita. Kemudian bagi internal perusahaan yaitu meningkatkan loyalitas dan integritas pelanggan. Solusi ini menjadi langsung penaikan stok kepuasan pelanggan dan menjaga reputasi konsumen agar tidak mengalih ke kompetitor. Kemudian juga efisiensi operasional, mengurangi biaya beban konsumen servis dan menangani keluhan serta pengurusan retur manual hingga operasional gudang dan administrasi yang lebih cepat dan terotomatis. Nah, di sini ada contoh dari websitenya dan aplikasinya. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.